Kedatangan Jepang ke Indonesia tidak terlepas dari Perang Asia Timur Raya. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkal militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Serangan ini membuat Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Jepang kemudian mulai merebut wilayah jajahan bangsa Eropa di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang memasuki wilayah Indonesia melalui Tarakan, Kalimantan Utara, dan berhasil merebut wilayah tersebut dari tangan Belanda. Setelah itu, Jepang terus memperluas wilayah kekuasaannya di Indonesia, termasuk Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, dan Pontianak. Pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang berhasil merebut wilayah Bandung dan memaksa Belanda untuk menyerah. Dengan demikian, Jepang secara resmi menggantikan Belanda sebagai penguasa di Indonesia. Latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, kebutuhan sumber daya alam. Jepang membutuhkan sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan energi selama Perang Pasifik. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak bumi yang sangat dibutuhkan oleh Jepang. Yang kedua ada ambisi ekspansi. Jepang memiliki ambisi untuk memperluas wilayah kekuasaannya di Asia. Indonesia sebagai wilayah yang strategis dan kaya akan sumber daya alam menjadi target Jepang. Yang ketiga ada propaganda saudara tua. Jepang ke Indonesia dengan propaganda saudara tua yang mengaku akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda dan membantu Indonesia mencapai kemerdekaan. Propaganda ini berhasil menarik simpati sebagai rakyat Indonesia. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak positif dalam bidang sosial. Jepang menghapus diskriminasi rasial yang diterapkan oleh Belanda, meskipun mereka menerapkan diskriminasi mereka sendiri. Jepang memberikan kesempatan yang lebih besar bagi orang Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Dan yang kedua ada dampak negatif. Dampak negatif bidang ekonomi. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran untuk kepentingan perang mereka. Jepang menerapkan sistem ekonomi perang yang menyebabkan kelangkaan bahan makanan dan kebutuhan pokok. Romusha atau pekerja paksa menyebabkan penderitaan dan kematian ribuan rakyat Indonesia. Dampak negatif dalam bidang sosial. Jepang menerapkan sistem kerja paksa atau romusha yang menyebabkan penderitaan dan kematian ribuan rakyat Indonesia. Jepang menerapkan sistem Jungun Inafu, yaitu perbudakan seksual terhadap perempuan Indonesia. Jepang melakukan indoktrinasi dan propaganda yang ketat untuk mengendalikan rakyat Indonesia. Terjadinya krisis dan kelaparan. Dampak negatif dalam bidang politik. Penekanan dan pengangkakan yang keras terhadap pergerakan nasional. Propaganda Jepang yang kejam dan menyesatkan. Secara keseluruhan, pendudukan Jepang merupakan masa yang sulit bagi bangsa Indonesia. Meskipun ada beberapa dampak positif, penderitaan dan kerugian yang dialami Indonesia jauh lebih besar. Pengalaman pahit ini memperkuat tekad bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan pembangunan negara yang berdaulat. Sekian, terima kasih.